Nah saudara, Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Dan tahun depan 80 tahun. Dan saya melihat Indonesia semakin maju, semakin makmur. Semakin diberkati Tuhan. Meskipun ekonomi kita secara global ya, bukan hanya Indonesia, secara global ekonomi itu memang tidak membaik. Tetapi saya mau katakan, Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih kuat yang saya tahu saat ini. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita berdoa supaya bangsa kita diberkati Tuhan. Tema yang diambil adalah berkat bagi bangsa. Saya berdoa setiap saudara dan saya adalah menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Jangan satu kata pun mengutuki bangsamu. Ya, jangan pernah burukkan bangsamu sendiri. Meskipun banyak keburukan bangsa kita, masih adalah kekurangan, bukan banyak lah saya bilang. Masih ada kekurangan, gak ada bangsa yang sempurna. Tapi please, jangan pernah kata-kata negatif kepada bangsamu. Ingat, kata-kata itu doa. Kata-kata itu doa. Sehingga saudara hati-hati. Jangan bilang ini bangsa korupsi, bangsa sial, bangsa. Don't do it. Kalau engkau mencintai istrimu, engkau tidak bilang dia jelek kan? Betul? Ya dong. Kalau engkau menyayangi anakmu, gak mungkin bilang anakmu jelek. Kalau saudara mencintai Indonesia, tidak mungkin saudara juga akan berkata Indonesia buruk, Indonesia jelek. Betul, netizen plus 62 banyak yang mengolok-olok bangsanya sendiri. Tapi saya percaya orang itu tidak diberkati Tuhan. Karena orang yang tidak membela pemerintahan yang sah adalah melanggar Alkitab, kitab Roma 13 ayat 1 dan 2. Karena pemerintahan itu adalah wakilnya Tuhan. Kita boleh aja gak setuju, tapi jangan mengutuk itu loh. Gak harus saudara semua setuju dengan saya. Gak harus semua kita setuju dengan apa yang mungkin diputuskan oleh pemerintah. Tetapi gak boleh kata negatif. Gak boleh mengkutuk bangsa sendiri. Berkat bagi bangsa. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang kuat. Bapak Ibu, 1, 2, ya. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan muridnya Timotius sebagai gembala di Efesus. Sebagai pemimpin jemaat di Efesus yang masih muda. Supaya Timotius mengajak jemaat di Efesus supaya berdoa bagi kesejahteraan kota, berdoa bagi pemimpin, berdoa bagi rakyat, berdoa bagi penginjilan, berdoa bagi banyak orang yang belum diselamatkan. Hari ini pun saya meneruskan apa yang disampaikan firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui muridnya Timotius. Kepada saudara semua juga saya mengajak supaya saudara dan saya berdoalah untuk bangsamu. Berdoalah untuk pemimpinmu. Berdoalah untuk kotamu. Berdoalah untuk kesejahteraan. Berdoalah untuk penginjilan. Berdoalah untuk banyak orang diselamatkan. Doa itu akan membuat saudara mencintai bangsamu. Doa itu akan mengubah rasa tidak senang menjadi cinta. Kenapa saya berdoa bagi bangsa? Karena saya semakin mencintai bangsa saya. Dan karena saya semakin mencintai bangsa saya, maka saya semakin ingin berpikir terbaik bagi bangsa saya. Berbuat yang terbaik bagi bangsa saya. Ini adalah bendera kita merah putih. Diperjuangkan dengan sangat berat. Saudara, saya dengar tadi pagi bagaimana Bapak Mahfud MD menjelaskan kemerdekaan Indonesia ternyata
di tanggal 16 Agustus. Di mana ada jenderal Jepang yang sudah menyerahkan kemerdekaan kepada Bung Karno dan Hatta. Tetapi jam 1 siang ada perintah dari Tokyo di tanggal 16 bahwa dibatalkan kemerdekaan Indonesia oleh Tokyo. Saya dengar 2 kali Instagram itu. Saya dengar dibatalkan. Kemudian rapatlah Bapak Soekarno dengan Bapak Bung Hatta, dan rapatlah dengan 3 tokoh-tokoh lainnya dan tokoh-tokoh pemuda sampai jam 3 pagi. Mereka sepakat merumuskan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tetap diproklamasikan jam 10 pagi. Waktu itu jenderal yang dijumpai jenderal yang berbeda. Jenderal A sudah menyerahkan kemerdekaan kepada Bapak Soekarno dan Indonesia. Tapi jenderal yang B menerima perintah dari Tokyo, dibatalkan. Kemudian Bapak Soekarno bertanya, andai kami tetap berkeras untuk merdeka, seluruh rakyat pemuda Indonesia berjuang berdiri besok, apakah kalian akan menembak kami? Jenderal B berkata, kami akan tembak. Karena kami taat perintah Tokyo. Tapi pemuda Indonesia dan seluruh petinggi-petinggi Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta mengambil keputusan kemerdekaan harus diproklamasikan, harganya apapun. Bayangkan, mati loh itu harganya. Saudara, mereka putuskan jam 3 pagi. Saat itu masih sedang puasa, sehingga mereka sahur dulu, baru mereka jam 10 pagi mereka proklamasikan dengan harganya nyawa. Berarti untuk mendapatkan merah putih ini nyawa, Bapak Ibu. Banyak orang mati, banyak orang berkorban, banyak orang yang berkata lebih baik mereka mati daripada dijajah. Makanya kalau saudara lihat pahlawan 10 November, Arek-Arek Surabaya. Saudara lihat film aslinya, saya lihat tayangan aslinya. Menggetarkan hati kita hanya dengan bambu. Dengan bambu. Sementara mereka dengan pesawat tempur. Waktu itu kita belum punya pesawat yang hebat. Atau mungkin belum punya pesawat tempur yang diperhitungkan. Hanya bambu. Pasti pernah lah sejarah yang saudara lihat foto-foto. Yang mereka rame-rame serbu, apa yang mereka bawa? Bambu, apalagi senapang. Yang sana sudah pesawat tempur. Saudara harus pahami bahwa Jepang itu waktu itu sudah menguasai dunia yang sangat ditakuti. Mereka bisa juga melawan Amerika. Saudara lihat, Indonesia bertaruh nyawa untuk kemerdekaan ini. Tapi kita yang sudah menikmati kemerdekaan, kok tegalah mengutuk bangsanya sendiri? Kok tegalah menghina bangsa sendiri? Ayo, kita bukan orang yang mengutuk bangsa. Kita memberkati bangsa. Bahkan berdoalah, apa yang bisa saya buat untuk bangsa? Apa yang saya bisa buat untuk Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih kuat? Kalau saudara sekolah, sekolah yang baik. Kalau engkau pekerja, pekerja yang sungguh-sungguh. Apa yang bisa kita lakukan kepada bangsa ini? Membayar pajak. Supaya Indonesia terlepas dari ada orang koruptor. Dimanapun masih ada koruptor. Tetapi paling tidak kita punya hati mencintai bangsa, memberkati bangsa. Lihat, saudara memberkati bangsa, Bapa di sorga memberkatimu. Saudara mengutuk bangsa, Bapa di sorga lawanmu. Please, jangan ada satu kata pun kutukan kepada bangsa. Sedikit jalan rusak, jangan langsung kutuki. Sedikit nanti harga beras naik, jangan langsung kutuki.
Percayalah Tuhan sanggup menolongmu untuk engkau bisa membeli beras dengan cara Tuhan. Saudara yang saya kasihi, yang pertama bagaimanakah kita bisa memberkati bangsa? Yang pertama adalah berdoa bagi pemimpin bangsa. Saya mengajak setiap saudara, seringlah berdoa. Kalau saya sering berdoa untuk pemimpin bangsa. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, petinggi negara sampai terendah. Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Ketua RT, RW, Kepling. Kita doakan saudara. Berdoa bagi pemimpin bangsa. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat. Doa syafaat. Dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa syafaat adalah kita membawa pembelaan bagi bangsa kita. Dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kita berdoa buat semua orang. Kita berdoa dengan ucapan syukur. Kita berdoa buat para pemimpin bangsa supaya tenang, hidup damai, sejahtera. Tidak ada yang lebih indah selain hidup damai dan tenang. Makanya kita penting mendoakan Indonesia damai dan tenang. Saudara boleh lihat di Timur Tengah ada banyak peperangan. Banyak peperangan. Di Afrika banyak peperangan. Bisakah saudara membayangkan kalau di medan ini peperangan? Apakah saudara bisa enak ibadah seperti ini? Gak bisa. Apakah saudara bisa enak belanja ke pasar? Gak bisa. Jadi damai dan tenang itu yang dicari orang. Makanya kita berdoa damai, sejahtera, tenang bagi bangsa dan kota kita. Saudara lihat, negara yang banyak perangnya pasti miskin. Negara yang banyak perangnya pasti miskin. Bagaimana mau kaya? Sekolah aja gak berani anak-anak. Ibadah keluar aja gak berani. Kenapa perang? Berdoa bagi kota, berdoa bagi bangsa. Berdoa bagi para pemimpin. Percayalah, mungkin saudara pikir, apa sih gunanya aku doakan bangsaku? Sangat berguna bagi saudara. Sangat berguna bagi kita. Usahakan sesering mungkin memberkati bangsa. Mendoakan para pemimpin. Meskipun kita tahu ada 1-2 para pemimpin mungkin yang korupsi. Tapi tidak semua. Bahkan kita berdoa supaya pemimpin yang takut akan Tuhan dimunculkan Tuhan. Pemimpin yang mengasihi kota dan bangsa, yang jujur, apalagi ini pilkada bulan 10. Kita berdoa sehingga ada para pemimpin yang jujur, berintegritas, takut akan Tuhan, membela rakyat sehingga rakyat sentosa. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Roma 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan siapa? Ketetapan Allah. Apalagi mengutuk pemerintah, saudara melawan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan apa dikatakan? Hukuman atas dirinya sendiri. Saudara mengutuk bangsamu sendiri, engkau dapat hukuman dari Allah. Kita menghormati pemerintah karena pemerintah wakilnya Tuhan. Karena pemerintah adalah wakilnya Allah yang dipercayakan. Saudara yang saya kasih, saya mengajak setiap saudara, mari sama-sama kita belajar dari firman Allah Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang saya kasihi, ini adalah cerita orang Israel di pembuangan di Babel selama 70 tahun.
Firman Allah melalui Nabi Yeremia mengingatkan orang Israel di pembuangan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saya mengajak sama saudara, dimanapun engkau berada, punyalah kerinduan bahwa kotamu di tempat engkau berada lebih baik, lebih maju. Bukan masalah engkau miskin atau kaya, bukan masalah S3 atau tidak punya gelar. Bukan, tapi masalah kerinduanmu bagaimana kotaku sejahtera, bagaimana kotaku makin maju. Kita bersyukur kalau ada 2 medali emas, 1 medali perunggu. Beberapa di antara saudara tidak ikuti olimpiade. Tanya sebelahnya, ikuti nggak olimpiade? Mungkin beberapa berpikir capek kali ikuti olimpiade. Pentinglah kita tahu, paling tidak ketika berkibar bendera merah putih oleh Rizky ya, yang panjat tinggi, panjatnya begitu cepat sekali. Dan kemudian ada lagi pengangkat besi. Waktu dikibarkan bendera merah putih, seluruh yang cinta Indonesia sangat bangga. Saya waktu melihat mereka hormat bendera, aku pun ikut hormat begini. Karena bergetar hatiku, bendera merah putih berkibar. Hati kita bergetar. Sampai hari ini kita pun beberapa pakai lambang-lambang pita-pita merah putih. Tadi di ruang sana mau aku pakai di sini, aku pikir kayak jadi agak lain kurasa aku. Karena aku khotbah, jadi nggak apa-apa sih. Saya ya, kalian cocok. Saya pakai di sini. Itu hanya tinggal letaknya aja. Tapi ketika berkibar bendera merah putih di Paris, banyak yang meneteskan air mata karena cinta Indonesia. I love so much Indonesia. Cintailah bangsamu. Berdoalah. Di mana engkau diletakkan, berdoalah. Di mana saudara bekerja, berdoalah supaya pekerjaanmu itu menjadi berkat. Pekerjaanmu itu memajukan kota dan bangsa. Pak, aku ini hanya ibu rumah tangga. Menurut aku ibu rumah tangga itu lebih sulit daripada kerja di bank. Menurut saya, boleh berbeda pendapat. Tapi kalau saya, ibu rumah tangga itu jauh lebih sulit daripada di bank. Atau di kerjaan tempat lain, bahkan dokter seperti saya sekalipun. Tapi sebagai ibu rumah tangga itu tidak mudah. Ibu rumah tangga dia tidak punya jam kerja. Dia kerja 24 jam sehari. Itu kan? Ada ibu rumah tangga jam kerja. Jadi ketika suaminya kelaparan jam 8 malam, udah lewat jam kerja Pak. Kalau di bank orang kerja jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Betul? PNS juga pulang jam 8 sampai jam 4. Ibu rumah tangga, anaknya nangis jam 2 pagi. Bayi umur setahun. Bisa dia bilang, di luar jam kerja. Baru dia bilang, urus masing-masing. Berarti kan ibu rumah tangga 24 hours. 24 jam sehari. You must ready. Engkau harus siap. Anakmu mengeluh, engkau harus siap. Anakmu putus cinta, engkau juga kena akibatnya. Itu ibu rumah tangga kan? Anakmu yang pacaran putus cinta, nangis-nangis dia, kena mamanya. Gak cakapi 3 hari. Apa salah mama? Kau diputuskan si Linda. Kok mamamu pula yang kau putus, kau diami? Ada yang begitu. Dia yang bermasalah dengan pacarnya si Linda. Tapi mamanya gak cakapi. Karena dilihatnya mamanya mirip si Linda. Saya mau katakan sama saudara, ibu rumah tangga tidak mudah. Jadi saudara jangan merasa jadi ibu rumah tangga, apa bisa aku buat? Lihat, lahirnya Pak Jokowi. Itu dibesarkan di sungai, di kali. Bapaknya tukang kayu. Dia jadi ahli perabot kayu. Lihat, dibesarkan di Solo. Seorang ibu yang gak pernah berpikir bahwa anaknya jadi presiden.
Dengar, mana tahu anak yang kau besarkan itu adalah pengganti menteri keuangan. Karena mulai dari kecil dia lihat mamanya jualan, uang terus, uang terus, uang terus. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Lama-lama menteri keuangan. Saya mau katakan, who knows? Siapa tahu? Mama aku juga gak tahu bahwa aku jadi pendeta seperti ini. Dia hanya tahu dibesarkan saya. Gak pernah terpikir bahwa saya akan memimpin jemaat. Yang dia tahu anaknya lahir dibesarkannya. Jadi perjuanganmu sangat berat jadi ibu rumah tangga. Kalau engkau sebagai dokter, sebagai perawat, kerjalah yang terbaik. Jangan curi obat dari puskesmas. Sehingga pasienmu datang tidak lagi dikasih obat. Jangan. Kalau engkau sebagai karyawan yang terbaik. Ingat, jangan buang ludah di piringmu sendiri. Artinya apa? Jangan kata-kata negatif tempat di mana engkau kerja. Ada di sini yang kalau makan buang ludah di situ? Enggak ada kan? Mana ada di antara saudara ambil makan, habis makan, makan lagi. Mana ada? Artinya apa? Jangan hina tempat kerjaanmu sendiri. Tindakan bodoh enggak diberkati Tuhan. Engkau makan dari tempat itu 20 tahun kau hina tempat kerjaan itu. Tidak tahu untung. Anaknya sudah mau kuliah dari situ. Tapi dihinanya tempat kerjaannya, dihinanya bosnya, dihinanya direkturnya, pimpinannya. Saudara tidak tahu untung. Kalau saya sudah dikasih, mungkin gak cukup atau mungkin masih kurang, ada hal yang kurang pas. Tapi gak cocok dari mulutku, anakku udah mau sarjana dari PT itu. Dari perusahaan itu. Saya jumpai ada orang tetap di pekerjaan itu tapi tetap menghina pekerjaan itu. Cilaka orang ini. Ini orang yang tidak tahu bersyukur. Saya hanya bilang kalau kita udah gak cocok dengan pekerjaan itu, pindahlah. Kan selesai. Benar? Betul? Yang gak bisa itu kan kalau aku gak cocok dengan istriku, pindahlah. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Gak bisa aku bilang sama istriku, aku gak cocok lagi sama kau. Jadi maksudmu aku mau pindah? Gak bisa. Kalau pekerjaan engkau gak cocok kerja di situ, pindah aja. Pindah ke usaha sendiri bila perlu. Saya bilang sama staf gereja, kalau gak cocok dibawa ke pemimpinan saya, gak apa-apa boleh pindah. Termasuk para pelayan yang 260 di gereja ini. Kalau gak cocok dengan kepemimpinan saya, boleh pindah. Gak dosa pindah gereja. Cuma gak baik kalau terlalu sering pindah gereja. Itu aja. Gak apa-apa. Gak cocok dengan pengembalan saya. Gak cocok saya melihat wajah Pak Suheri itu kulihat kayak muka priuk. Kulihat terserah. Mau wajah apa saudara lihat saya. Saya hanya katakan kalau gak cocok dibawa ke pengembalan saya. Saudara boleh pindah. Gak dosa. Saya berkati lagi. Gak ada beratnya sama saya. Karena gereja milik Tuhan. Tapi untuk istri gak boleh gitu. Gak boleh istri bilang sama suami, aku gak ada rasa lagi sama kau. Jadi maksudmu aku mau pindahlah ke suami orang lain. Gak bisa. Karena pernikahan itu bukan masalah rasa. Permennya masalah rasa. Pernikahan itu adalah komitmen. Sampai mati. Memisahkan. Kematian memisahkan. Makanya kau anak gadis, anak muda, hati-hati memilih pasangan yang kau nikahi itu bisa mematikanmu, bisa menghidupkanmu. Yang kau pilih itu bisa racun, bisa madu. Makanya ada lagu berkata, racun di tangan kiriku, madu di tangan kananku. Aku tak tahu mana yang harus kupilih. Akhirnya dilihatnya casing-casingnya, kayaknya ini yang madu. Dinikahinya lah. Karena dilihat casingnya tampan, romantis. Mau naik sepeda motor pun ditunggui, naik deh. Setelah menikah, ternyata yang dinikahinya adalah racun. Baru dia berkata, Tuhan, aku salah pilih. Baru Tuhan bilang, menikahlah sampai kematian.
Terus dia berkata, matikanlah dia Tuhan. Supaya lebih cepat. Karena aku sudah setengah mati Tuhan, lihat dia. Kalau matikan sah. Saya hanya berkata kepadamu, pernikahan sampai kematian. Usahakanlah kesejahteraan kota. Itu yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang hebat, orang-orang top. Tapi mereka ada di pembuangan. Mereka mau dipakai Tuhan untuk mensejahterakan di mana mereka berada. Sekarang saya ditempatkan Tuhan ketua Yayasan Bethel cabang Sumatera Utara. Saya membawahi pendidikan. Saya berpikir jauh di Tanjung Anom sana. Jauh sekali, 1,5 jam. Kalau lancar 1 jam, kalau pada masa-masa agak macet 1,5 jam, 2 jam. Dengan penuh pengabdian diri ke sana. Tidak ada gaji, tidak ada uang bensin. Saya berdoa sampai di sana, Tuhan apa yang kau mau kalau letakkan aku di sini? Tuhan bicara di hatiku, ada sesuatu yang harus kau kerjakan di yayasan ini. Supaya sekolah pendeta, calon-calon pendeta dari Bethel bermutu, berkualitas. Nah kebetulan aku memilihmu dari sekian ratus para gembala. Pusat memilih saya. Tuhan tepatnya memilih saya. Saya melihat sekolah itu sangat sederhana. Tapi saya berpikir apa yang bisa aku buat. Lihat kamar mandinya ngiris bukan main. Pakai sumur, oke lah. Tapi waduh begitu sangat sederhananya. Begitu seperti di misi ke daerah pedalaman saya rasa. Tuhan apa yang bisa saya lakukan? Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang yang punya banyak uang mengasih uang ini kepada sekolah Bethel. Di sana ada namanya SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen, setara SMK. Di sana ada STT, S1 itu STH, ada untuk sekolah guru. Ada S2 yang baru dibuka. Tapi saya tahu, Tuhan tahu hati saya. Dan Tuhan yang memilih saya. Saya tidak kenal petinggi pusat. Tapi pusat lihat dengan cara Tuhan menuntun mereka ke saya. Saya terkejut, saya orang baru, saya juga tidak hebat, tidak kaya raya. Dan sekarang saya punya tanggung jawab bagaimana Yayasan Bethel di bawah kepemimpinan saya semakin sejahtera, semakin maju, semakin bermutu pendidikannya. Yang saya lakukan apa? Membangun menara doa sekali seminggu di sana. Karena doalah kekuatan. Kita sedang membangun tembok dengan jembatan hampir 1 miliar. Gak ada uang, tapi saya percaya kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu saya mengajak dimanapun engkau bekerja, jangan mengeluh, jangan jelekkan tempat pekerjaanmu. Satu kata pun, jangan ada mengeluh dari lidah. Bersyukur. Lihat, semakin bersyukur, semakin dilimpahkan kekuatan. Semakin bersyukur, semakin ada kuasa, ada hikmat, ada solusi, ada berkat. Semakin bersungut-sungut, mengeluh, semakin jauh engkau dari Tuhan. Karena mengeluh artinya tidak percaya Tuhan menolong kita. Bersyukur artinya percaya Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Maka saudara dikatakan di sini, berdoalah dengan doa syafaat, ucapan syukur. Syukurilah, bangsa ini udah makin banyak jalan tolnya, semakin maju. Betul di sana sini masih ada mungkin kekurangan. Tidak ada juga bangsa yang maju, hebat tanpa kekurangan. Di Amerika saudara pergi, di sana pun ada homeless, nggak punya rumah, peminta-minta. Bahkan di sana penembakan mati pun banyak. Mati di sekolah ditembak. Lebih parah keadaan di sana dibandingkan Indonesia yang sekolah masih aman. Di sana tiba-tiba nonton tembak bisa. Lihat videonya begitu banyak di YouTube itu saudara. Maksud saya adalah mari kita berdoa lewat hidup kita kota semakin sejahtera. Kejadian 41 ayat 38. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf
Orang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf yang dijual abang-abangnya. Pertama dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian dijual kepada orang Mesir, Potifar. Kemudian lihat dia dipitnah oleh istri Potifar. Dituduh dia mau memperkosa istri Potifar. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara 13 tahun. 13 tahun dalam penjara, dia bekerja terbaik di penjara itu. Dia kebersihan, dia kerapian, dia ibadah. Yang terbaik dia lakukan di penjara itu 13 tahun. Dia nggak pernah terpikir bahwa dia akan naik nomor 2 setelah Firaun. Yang dia tahu, dia di sumur dalam ruang gelap, tidak mengeluh. Mungkin hidup ekonomimu lagi di sumur. Keluargamu lagi di sumur, pernikahanmu lagi tidak harmonis. Jangan mengeluh. Yusuf bekerja terbaik di ruangan penjara, maka seluruh tahanan itu mengangkat dia menjadi kepala. Dan pemimpin penjara itu juga mengakui dia menjadi pemimpin di antara tahanan itu. Bukan karena dia hebat tahan tikam, tidak. Bukan karena dia disegani tukang bunuh orang, tidak. Karena dia dihormati caranya memimpin. Dia memimpin dengan excellent. Semua orang tahanan itu, seperti inilah tahanan itu. Kemudian saya memimpin dengan baik, saya membuat kebersihan rapi, begitu rajin. Maka mereka sepakat, wah kamulah jadi pemimpin. Yusuflah jadi pemimpin. Mereka angkatlah saya jadi pemimpin. Dan pemimpin penjara itu juga berkata, iya kamulah jadi pemimpin. Karena karaktermu. Saudara, Yusuf menjadi pemberi makan banyak bangsa-bangsa yang kelaparan. Kejadian 50 ayat 20, saya ingat ayat ini. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Abang-abangnya ingin dia mati. Daripada mati lebih bagus dijual, ada uangnya. Tapi abang-abangnya mereka-reka yang buruk sama dia. Tuhan mereka yang baik untuk dia. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saya tidak tahu keburukan apa yang sedang kau alami. Ketidakadilan apa yang sedang kau alami. Kesusahan apa yang kau alami. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan mereka-reka yang baik. Tuhan tidak pernah mereka yang buruk. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa, coba dibuka Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maksudnya seburuk apa keadaanmu sekarang ini, libatkan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Lakukan sebisamu kebaikan itu. Kalau engkau jualan yang rajin. Tidak ada anak Tuhan yang gak makan zaman sekarang, kujamin. Beli beras 10 kilo itu hanya, katakanlah 150 ribu. Hanya pemalas yang sekarang tidak makan. Itu Tesalonika bilang, pemalas jangan makan. Amsal katakan, tangan rajin menjadikan kaya, tangan malas menjadikan miskin. Saya mau tanya, tanganmu yang mana? Malas atau rajin? Coba pegang tangan sebelahnya, tanya, tanganmu malas atau rajin? Pegang, kira-kira kalau kau lihat sebelahmu itu dari muka-muka pemalas atau rajin? Kalau dengar khotbah aja pun tidur, kemungkinan dia enggak, karena kecapean kerja. Makanya dia tidur dengar khotbah. Pikir positif dong, amin. Jangan negative thinking. Dia tidur karena tadi malam dia jam 3 pagi pulang dari pasar jual sayur. Jangan malas. Dan jangan kau mau menikah dengan pemalas. Mau seganteng apapun dia, kalau dia pemalas, tentot, tidak cocok. Nikahilah pria walaupun mukanya kayak gerobak, tapi kalau dia rajin, gerobak itulah yang membawa kau bahagia.
Karena setelah menikah, tampang membuat kau susah kalau dia terlalu tampan. Tidak salah dengan ketampanan, tapi jangan itu dasarnya. Daniel 6 ayat ke-10. Daniel 6 ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali sehari dia berdoa? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari. Daud 7 kali sehari. Paulus berkata, berdoalah senantiasa. Jadi tidak ada ukuran di Alkitab harus 3, harus 7, tidak. Tapi berdoalah senantiasa. Ketika engkau bekerja di kampus, berdoalah, Tuhan berkati kampus kami ini. Berkatilah rektor kami, berkatilah pemimpin yayasan, berkatilah seluruh yang ada mahasiswa kami. Berkatilah. Jadi dimanapun kau berada ketika duduk, berdoa. Ketika engkau ada di pajak, kau berdoa dalam nama Yesus, engkau jualan tomat. Dalam nama Yesus, jualanku ini mempermuliakan Tuhan. Menolong banyak orang. Ketika engkau ada di rumah sakit, kau berdoa dalam nama Yesus. Aku sebagai perawat, aku akan melayani pasien dengan yang terbaik. Karena pasien itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Sehingga engkau tidak memikirkan karena uangnya atau hartanya. Tapi engkau mau menjadi berkat bagi banyak pasien. Di departemen mana engkau bekerja? Engkau tidak ada satupun mengeluh dan tidak satupun kau mengutuki tempat pekerjaanmu. Ingat itu sama dengan membuang ludah di piring makannya sendiri. Jangan lakukan itu. Saudara yang saya kasihi, dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Poin 2. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, kita perlu berdoa bagi bangsa, bagi penginjilan, bagi orang yang belum selamat. Berdoalah, Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul, 1 orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Sehingga Tuhan pakai dirimu menjadi saluran keselamatan bagi keluargamu, bahkan keluarga mertuamu. Saya tiap hari mendoakan keluarga mertua saya. Mertua saya, ipar saya ada 2, tiap hari kudoakan. Kemudian mama saya, keluarga saya ada 4 orang. Dari saya 4, dari istri 3. Ini tiap malam kudoakan. Tiap malam nama mereka ini kusebut. Apa yang terjadi? Saya sudah doakan bertahun-tahun. Aku cinta dengan mereka. Doa membuat aku cinta dengan apa yang kudoakan. Adakah gesekan beripar? Ada. Mana ada? Berabang adik adakah gesekan? Ada. Dengan mertua, dengan mama sendiri adakah gesekan? Ada. Namanya manusia yang penuh perbedaan pasti ada gesekan. Tidak ada manusia di dunia ini tidak ada yang namanya pergesekan. Karena kita perbedaannya sangat banyak. Makanya kita pakai sidik jari, banyak perbedaan kita. Tapi Mazmur 133 katakan ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila berabang adik rukun damai. Bukan berabang adik pejabat, berabang adik kaya raya. Bukan, no. Sungguh alangkah baiknya kalau berabang adik duduk makan doa rukun damai. Itulah terbaik di mata Tuhan. Bagaimana dengan keluarga iparmu? Bagaimana dengan adikmu, abang? Bukankah kita sering setelah menikah jadi gak dekat? Sebelum menikah masih dekat, tapi setelah menikah gak cakapan, gak kunjungan. Jumpa, pindah, jauh. Benci, marah, geram. Ketika engkau bawa dalam doa, praktekkan apa yang saya buat ini. Bukan apa yang saya buat, apa yang kata Alkitab. Doakan ipar-iparmu tiap hari, mertua perempuanmu yang sangat kau benci. Amin, Eda. Para menantu, yang kalau kau lihat mertua perempuanmu itu kau lihat kayak setan. Sehingga asal jumpa mau ke rumah dia, ke rumah mertuamu kau berdoa dulu di mobil. Dalam nama Yesus setan keluar. Dalam hatimu siapa setannya? Mertuaku itu, setan kulihat. Siapa lagi setan? Edaku itu. Nah edaku itu kuntilanak. Yang itu gondoruo itu kuntilanak. Dengar baik. Rubah paradigmamu. Praktekkan. Coba tes mulai tanggal
hari ini. Dan seterusnya. Sebulan aja doakan. Tiap malam, gak usah panjang-panjang. Doakan mertuaku, doakan edaku, Mama Ratna. Kudoakan juga Bapak Monang, kudoakan juga Bapak Lamhot, kudoakan. Doakan. Dalam nama Yesus diberkati mereka, diberkati, sehat-sehat. Kudoakan lagi bapakku, mamaku kalau masih hidup, doakan abangku, adikku, edaku, Mak Silpi. Aku doakan. Lihat, doakan selama sebulan. Nanti kau lihat, nggak usah sebulan pun, seminggu. Kok makin sayang aku sama Mak Silpi ya. Padahal ini udah mau aku cekek sebenarnya. Tapi kenapa aku berubah? Siapa yang mengubah hatiku? Tuhan. Percaya. Tuhan. Harusnya orang itu mau kau pokik. Akhirnya kau berkati. Kau beli dia kado, bendo, cap rusa yang bisa terbang. Kenapa? Doa mengubah benci jadi sayang. Sama-sama katakan satu ya. Doa mengubah benci jadi sayang. Bilang sebelahnya, doakan orang yang kau benci. Tiap hari bilang. Dan doakan penginjilan. Amin. Kita doakan supaya penginjilan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Yang paling saya doakan sekarang bukan bagaimana gereja ini besar. Bagaimana banyak jiwa diselamatkan. Semua gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.